Ibu mulai terlihat semakin kurus. Berat badannya turun tanpa sebab yang jelas, bahkan suaranya pun berubah. Merasa ada yang aneh, sang anak perempuan, Citra, akhirnya memasang CCTV di rumah. Dan di dalam rekaman itu, ia melihat suaminya melakukan hal yang membuatnya merinding pada ibunya. Silakan tekan tombol subscribe. Saya akan membawakan kisah yang menyentuh bersama dengan keberuntungan emas untuk anda. Cerita dimulai. Pukul 3 dini hari, Citra tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Dalam rekaman CCTV, suaminya, Banyu, tengah memegangi lengan ibunya, Wati. Di ruang tengah yang gelap, hanya cahaya kebiruan dari layar laptop yang menerangi wajah pucat Citra. Tangannya tanpa sadar membekap mulut dan matanya dipenuhi ketakutan. Ibu, tolong. Ibu harus minum ini. Saya mohon. Suara memelas Banyu terdengar dari speaker. Dalam layar, Wati menggelengkan kepala dan mencuba mundur, tetapi Banyu tidak menyerah. Di satu tangan, ia memegang bungkusan obat berwarna putih. Di tangan lainnya, segelas air. Pemandangan itu sangat berbeza dari sosok Banyu yang tenang dan penyayang yang selama ini ia kenal. Tidak mahu, hentikan. Ibu tidak apa-apa meskipun tidak minum ini. Suara Wati bergetar. Ia berpegangan pada kursi makan untuk mundur, tetapi kakinya tampak lemas hingga ia terhuyung. Citra menatap tajam ke layar sambil menggigit bibirnya. Obat apa itu sebenarnya sampai suaminya begitu mati-matian memaksanya? Banyu memegang bahu Wati dan berkata seolah memohon, "Ibu percayalah pada saya, ini sangat penting. Bukankah sudah saya katakan tidak boleh terlewat satu hari pun?" Saat itu, Wati menepis bungkusan obat itu dengan tangannya. Pil-pil putih berhamburan di lantai dan Banyu dengan panik mulai memungutinya. Pemandangannya yang berlutut dan meraba-raba lantai tampak begitu menyedihkan. Caranya memungut satu persatu pil yang jatuh dengan hati-hati, seolah ia adalah orang yang sangat putus asa. "Banyu, sudah cukup. Hentikan." Wati berkata dengan suara lelah, tetapi Banyu tidak berhenti. Ia justru semakin teliti mengumpulkan pil-pil itu. Citra merinding melihat kegigihan suaminya di layar. Apakah itu benar-benar suami penyayang yang ia kenal? Pria yang pada hari pernikahan mereka bersumpah akan mencintai dan melindunginya seumur hidup. Waktu di layar menunjukkan pukul 02.43 dini hari. Saat Citra tertidur lelap, hal seperti itu terjadi dan itu terjadi di kamar sebelah. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol jeda. Wajah Banyu yang membeku di layar tampak diselimuti bayangan gelap. Kenapa orang ini melakukan ini? Suara Citra bergetar kerana ketakutan dan rasa dikhianati. Pernikahan mereka baru berjalan 3 bulan dan suami yang ia percaya dan cintai memaksa ibunya meminum obat yang mencurigakan. Apa sebenarnya obat itu? Apakah ada hubungannya dengan kondisi ibunya yang semakin kurus? Kalau dipikir-pikir memang sangat aneh. Sejak ibunya datang ke rumah mereka, berat badannya mulai turun drastis. Awalnya, Citra mengira itu karena ibunya sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi sekarang ia tahu Banyu telah memberinya sesuatu untuk dimakan. Dan itu pun dengan paksa saat ibunya menolak. Dengan tangan gemetar, Citra mengangkat ponselnya lalu meletakkannya kembali. Haruskah ia segera melapor ke polisi atau haruskah ia bertanya langsung pada Banyu terlebih dahulu? Tapi, jika Banyu benar-benar mencoba mencelakai ibunya, itu tidak mungkin. Banyu bukan orang seperti itu. Setidaknya, sejauh yang Citra tahu. Saat itu, Banyu di dalam rekaman menatap lurus ke arah kamera, seolah ia tahu Citra akan menonton video ini. Tatapannya bercampur antara kesedihan dan kepasrahan. Melihat ekspresi itu, jantung Citra serasa berhenti berdetak. Suatu saat nanti, kamu pasti akan melihat video ini kan? Banyu bergumam ke arah kamera. Suaranya dipenuhi helaan napas yang dalam. Citra menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. Namun, Banyu dalam video itu kembali menoleh ke arah Wati. Bahunya tampak terkulai. "Ibu, hari ini ibu benar-benar harus meminumnya. Ibu sudah janji." Mendengar itu, Wati menghela napas dan mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia menerima obat itu. Wajahnya tampak pasrah. Citra mengepalkan tangannya erat-erat saat melihat ibunya menelan obat yang tidak ia ketahui itu. Kukunya sampai menancap ke telapak tangannya.
Namun, yang aneh adalah setelah meminum obat itu, ekspresi Wati menjadi sedikit lebih tenang, seolah rasa sakitnya mereda. Banyu mengusap punggung Wati dengan lembut sambil membisikkan sesuatu. Suaranya terlalu pelan untuk ditangkap oleh CCTV, tetapi Wati mengangguk. Citra tiba-tiba merasa takut. Hal-hal yang sama sekali tidak ia ketahui terjadi di rumah ini. Dan itu terjadi setiap malam saat ia tertidur. Mungkin yang ia lihat selama ini hanyalah puncak gunung es. Namun saudara-saudara, semua cerita ini harus ditarik kembali ke 3 bulan yang lalu. Bermula dari sebuah pesta pernikahan yang hangat di musim semi. Saat itu Citra sama sekali tidak pernah membayangkan Banyu menyembunyikan rahasia yang begitu mengerikan. Tidak, mungkin semuanya sudah dimulai sejak saat itu. Sejak Banyu pertama kali mengusulkan bagaimana kalau ibu juga tinggal bersama kita, usulan itu terasa begitu alami dan penuh kasih sayang hingga Citra merasa terharu. Ia berfikir bagaimana mungkin ada pria yang begitu memikirkan ibunya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang mungkin semua itu sudah direncanakan. 3 bulan yang lalu, pada suatu sore yang cerah di bulan April, seminggu setelah pernikahan, ruang tengah rumah pengantin baru itu dipenuhi sinar matahari musim semi yang hangat. Citra duduk berdampingan dengan Banyu, minum teh sambil merapikan barang-barang hadiah pernikahan, gambaran pasangan pengantin baru yang bahagia dan biasa. "Bagaimana kabar ibu sekarang?" Banyu bertanya dengan santai sambil membuka kotak hadiah. Citra meletakkan cangkir tehnya dan menghela nafas. Sepertinya beliau sangat kesepian karena tinggal sendiri. Kemarin beliau menelepon, suaranya terdengar sangat sendu. Banyu tampak berfikir sejenak lalu dengan hati-hati membuka mulut. "Citra, bolehkah aku memberikan satu usulan?" Citra mengangkat kepala dan menatap suaminya. Ekspresi Banyu serius tetapi hangat. Ia mengangguk, penasaran dengan apa yang akan dikatakan suaminya. "Aku berfikir bagaimana kalau kita mengajak ibu tinggal bersama kita. Rumah kita cukup luas dan yang terpenting aku khawatir ibu tinggal sendirian." Citra terkejut dan matanya terbelalak. Pasangan pengantin baru mengajak orang tua tinggal bersama bukanlah keputusan yang mudah. Apalagi usulan itu datang dari pihak suami, sungguh hal yang tidak terduga. "Mas Banyu serius? Tapi kita kan baru menikah." Banyu memegang tangan Citra dengan lembut dan berkata, "Meskipun baru menikah, aku pikir keluarga harus bersama. Dan jujur saja, aku punya pengalaman bekerja sebagai perawat lansia, jadi aku sudah terbiasa merawat orang tua." Barulah Citra teringat bahawa Banyu pernah bekerja di panti jompo sebelum menikah. Saat itu, Banyu pernah berkata bahawa merawat orang adalah pekerjaan yang memuaskan. Bahkan sekarang saat sesekali bercerita tentang masa itu, matanya akan berbinar hangat. "Usia ibu juga sudah tidak muda lagi dan kalau tinggal sendiri, aku khawatir kesehatannya tidak terawat dengan baik. Kalau tinggal bersama kita, sepertinya aku bisa membantu." Melihat ekspresi tulus Banyu, hati Citra terasa hangat. Bagaimana bisa ada orang sebaik ini? Suami yang menganggap ibunya seperti ibu kandungnya sendiri. Apa tidak apa-apa, pasti akan merepotkan. Banyu tersenyum dan menggelengkan kepala. Merepotkan, kita kan keluarga, itu sudah sewajarnya. Dan kalau ada ibu, rumah kita justru akan terasa lebih hangat. Maka mereka pun memutuskan untuk mengajak Wati tinggal bersama. Malam itu Citra menelepon ibunya. Awalnya Wati sangat ragu. Untuk apa jadi beban bagi pengantin baru? "Ibu baik-baik saja di sini." Namun Banyu mengambil alih telefon dan dengan sopan mengatakan bahawa ia sangat ingin ibunya tinggal bersama mereka. "Ibu, kami benar-benar tulus meminta. Dan saya juga punya sertifikat sebagai perawat lansia, jadi saya bisa membantu menjaga kesihatan ibu dengan baik." Barulah Wati sedikit luluh. Sebenarnya, ia sangat kesepian tinggal sendirian. Terutama di malam hari, kesunyian terasa lebih menusuk. Ditambah lagi, belakangan ini ia sering lupa yang membuatnya merasa cemas. Apa benar tidak apa-apa kalau ada ibu,
kalian pasti tidak nyaman. Suara Banyu terdengar penuh keyakinan. Justru kalau ada ibu, kami akan merasa lebih tenang. Tolong, tinggallah bersama kami. Akhirnya, Wati menerima tawaran itu. Seminggu kemudian, Wati pindah ke rumah pengantin baru itu dengan membawa barang-barang seadanya. Citra dan Banyu telah mendekorasi kamar Wati dengan penuh perhatian. Ya ampun, kalian sampai menyiapkan semua ini. Wati meneteskan air mata saat melihat kamar yang rapi. Tempat tidur, meja rias, semuanya disiapkan dengan cermat untuknya. Terutama pot-pot bunga di dekat jendela yang dipenuhi bunga kesukaan Wati. Kami ingin ibu merasa nyaman di sini. Banyu berkata dengan ramah sambil mengangkat barang-barang Wati. Melihat itu, Wati tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan di mata Banyu. Perasaan aneh seolah Banyu sudah mengenalnya sejak lama. Malam itu mereka bertiga makan malam bersama. Mereka mengobrol santai sambil menikmati masakan rumahan yang disiapkan Citra dengan penuh cinta. Wati sangat senang bisa makan malam bersama keluarga lagi setelah sekian lama. Oh ya Bu, apa ada obat yang biasa Ibu minum? Banyu bertanya dengan santai di tengah makan malam. Wati menggelengkan kepala. Cuma obat darah tinggi saja. Tidak ada yang lain. Ibu belum setua itu sampai harus minum banyak obat. Banyu mengangguk sambil tampak memikirkan sesuatu. Citra menatap Banyu dengan senang. Ia berfikir suaminya memang benar-benar mantan perawat lansia. Selalu memikirkan kesihatan ibunya terlebih dahulu. Tetap saja, nanti saya periksa ya. Orang tua terkadang tidak sadar kalau ada masalah kesehatan. Wati tersenyum berterima kasih atas perhatian menantunya. Terima kasih tapi tidak perlu. Ibu bisa urus sendiri. Namun raut wajah Banyu tampak khawatir. Ekspresi seolah ia menyadari sesuatu. Saat itu Citra menganggapnya biasa saja. Ia pikir itu hanya kebiasaan dari pekerjaannya dulu. Maka, dimulailah kehidupan mereka bertiga. Beberapa hari pertama terasa sangat membahagiakan. Wati pergi berbelanja bersama putrinya dan Banyu sepulang kerja akan minum teh dan mengobrol dengan ibu mertuanya. Gambaran keluarga yang harmonis. Namun hal-hal aneh mulai terjadi sejak saat itu. Wati mulai sering merasa lelah. Dan itu bukan kelelahan biasa, melainkan rasa lelah yang aneh. Sekitar 2 minggu setelah mereka tinggal bersama pada suatu pagi, Wati tengah menyiapkan sarapan di dapur ketika ia tiba-tiba berdiri termangu. Ia tidak bereaksi bahkan ketika sendok sayur di tangannya jatuh ke lantai. Seolah waktu berhenti, ia hanya menatap ke ruang hampa. Ibu, tidak apa-apa. Banyu yang kebetulan datang untuk minum air menepuk bahu Wati dengan lembut. Barulah Wati sadar. Ia menatap sendok sayur yang jatuh dengan ekspresi bingung. Oh, tidak apa-apa. Tadi ku memelamun sebentar. Banyu memungut sendok sayur itu sambil mengamati wajah Wati dengan saksama. Wajahnya lebih pucat dari biasanya dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Di mata Banyu yang berpengalaman sebagai perawat lansia, ada sesuatu yang tidak beres. Ibu akhir-akhir ini tidurnya nyenyak. Kelihatannya lelah sekali. Wati memaksakan senyum dan melambaikan tangan. Orang tua memang begini, mungkin kerana sering terbangun tengah malam. Namun, Banyu tidak begitu saja percaya. Sejak hari itu, ia mulai mengamati perilaku Wati dengan lebih cermat. Waktu bangun tidur dan pergi ke kamar mandi, porsi makan, frekuensi tidur siang, bahkan tingkat konsentrasinya saat menonton TV. Dan Banyu menyiapkan sebuah buku catatan kecil. Di sana ia mulai mencatat dengan teliti jadual harian dan hal-hal aneh yang terjadi pada Wati. Citra sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia sibuk dengan pekerjaan kantor, sering berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, Wati meletakkan sumpitnya di tengah makan. Padahal biasanya ia bisa menghabiskan 1 mangkuk nasi, kali ini ia bahkan tidak makan setengahnya. Bu, tidak nafsu makan? Tanya Citra khawatir. Wati menggelengkan kepala dan memaksakan senyum. Tidak terlalu lapar, mungkin kerana tadi siang makan camilan. Namun, Banyu tahu, Wati tidak makan apa-apa siang tadi.
Ia diam-diam mengamati ekspresi Wati. Bibirnya tampak lebih kering dari biasanya dan ujung jarinya sedikit bergetar. Ibu, apa mungkin pusing? Mendengar pertanyaan Banyu, Wati terdiam sejenak. Sebenarnya belakangan ini ia sering merasa pusing, tapi ia tidak ingin membuat putrinya khawatir. Tidak. Cuma sedikit lelah saja. Malam itu, Banyu menyalakan laptop di ruang tengah dan mulai mencari sesuatu. Kata kunci seperti penurunan daya ingat pada lansia, penyebab kehilangan nafsu makan dan gejala gangguan tidur memenuhi layar. Ekspresinya semakin serius. Keesokan siangnya, Wati sedang menonton TV di ruang tengah. Ia sedang menonton sinetron favoritnya ketika tiba-tiba ia memegang remote dengan ekspresi bingung. Bagaimana cara pakainya ya? Ia lupa cara mengganti saluran. Padahal itu remote yang ia gunakan setiap hari tiba-tiba terasa asing. Wati mencoba menekan berbagai tombol tetapi TV justru mati. Ibu, biar saya bantu. Banyu yang tiba-tiba muncul mengambil remote itu. Wati tersenyum malu. Aneh, ya, tiba-tiba jadi bingung. Banyu menyalakan kembali TV dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu, siapa saja bisa begitu." Namun matanya dipenuhi kekhawatiran. Malam itu Banyu kembali menulis sesuatu di buku catatannya. Pukul 15.15 kebingungan mengoperasikan remote. Dugaan penurunan fungsi kognitif. Wati juga merasakan perubahan pada dirinya. Sering lupa apa yang baru saja akan dilakukan dan hal-hal yang familiar terasa asing. Namun ia mencoba menyalahkan semua itu pada usia. Suatu pagi, Wati keluar dari kamar mandi dan berhenti di depan pintu utama. Ia bingung sejenak, tidak tahu harus ke mana. Ia tiba-tiba lupa di mana letak kamarnya. Ibu. Banyu mendekat dan memegang lengan Wati dengan lembut. Kamar ibu di sebelah sini, biar saya antar. Wati mengikuti Banyu sambil bergumam, aneh ya, tiba-tiba jadi bingung. Banyu mengantar Wati sampai ke kamarnya, lalu kembali ke ruang tengah dan menghela napas panjang. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Doktor, saya Banyu. Iya, benar. Gejala yang saya sebutkan sepertinya semakin parah. Baik, saya mengerti. Akan segera saya bawa ke sana. Setelah menutup telefon, Banyu membuka buku catatannya dan kembali menulis. Gejala-gejala Wati tercatat rapi berdasarkan tanggal. Kapan dimulai, pola apa yang terlihat dan kapan gejala paling parah muncul. Saat itu, Wati keluar dari kamarnya. Berbeda dengan sebelumnya, ekspresinya tampak normal. Banyu, mau minum teh? Seolah tidak terjadi apa-apa, Wati berjalan ke dapur. Banyu dengan cepat menyembunyikan buku catatannya dan mengikutinya. Biar saya yang buatkan, Bu. Wati menatap Banyu dengan senang. Kamu memang menantu yang bisa diandalkan. Ibu beruntung sekali. Sementara Banyu membuat teh, Wati duduk di meja makan dan menatap keluar jendela. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Banyu, ibu aneh, kan? Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Banyu menoleh. Mata Wati dipenuhi ketakutan. Akhir-akhir ini ibu sering lupa. Tadi saja ibu tidak bisa menemukan kamar sendiri. Sepertinya ini bukan cuma karena usia. Banyu membawa teh dan duduk di samping Wati. Lalu dengan hati-hati ia berkata, "Ibu, bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Kalau diperiksa dengan benar." Wati menggelengkan kepala. Jangan beritahu Citra, nanti dia khawatir. Saat itu Banyu melihat permohonan di mata Wati. Hati seorang ibu yang tidak ingin menjadi beban bagi putrinya. Banyu mengangguk. Baiklah, ini akan menjadi rahasia kita berdua. Wati menghela napas lega dan memegang tangan Banyu. Terima kasih. Untung ada kamu. Namun, mereka berdua tidak tahu bahawa ini adalah awal dari sebuah perjuangan panjang dan bahawa Citra akan salah faham terhadap semua ini. Seminggu kemudian, pada suatu malam, Citra haus dan keluar ke ruang tengah untuk minum air, lalu ia melihat pemandangan aneh. Banyu berdiri di depan kamar Wati, menempelkan telinganya ke pintu, seolah sedang menguping. Mas Banyu. Suara Citra membuat Banyu terkejut dan menoleh. Ekspresi panik sempat terlihat, tetapi dengan cepat berubah menjadi tenang. Ah Citra, kamu bangun. Citra menatap suaminya dengan curiga. Lagi apa di depan kamar ibu?
Banyu menjawab dengan ragu. Tadi aku dengar ibu batuk, jadi aku mau periksa apa beliau baik-baik saja. Namun, Citra tidak mendengar suara apapun. Rumah itu sunyi dan tidak ada suara dari kamar ibunya. Penjelasan Banyu terasa aneh. Aku tidak dengar suara batuk. Banyu tersenyum canggung dan merangkul bahu Citra. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Sudah malam, ayo kita tidur. Citra kembali ke kamar sambil mengerutkan kening. Namun, di dalam hatinya tumbuh benih kecurigaan. Tingkah laku Banyu terasa tidak wajar. Keesokan malamnya, Citra pulang kerja lebih awal. Saat membuka pintu depan, ia mendengar suara percakapan dari ruang tengah. "Ibu hari ini bagaimana?" Itu suara Banyu, tapi nadanya lebih serius dari biasanya. "Sepertinya lebih baik hari ini. Mungkin berkat bantuanmu." Mendengar jawaban Wati, Citra menghentikan langkahnya. Bantuan apa yang diterima ibunya? Ia diam-diam mendekat dan mengintip ke ruang tengah. Banyu tengah memegang pergelangan tangan Wati dan memeriksa sesuatu. Sepertinya sedang mengukur denyut nadi atau mungkin memeriksa hal lain. Wati duduk diam dengan ekspresi percaya pada Banyu. "Denyut nadinya normal." "Syukurlah." Banyu berkata lega dan melepaskan tangan Wati. Saat itulah Citra masuk ke ruang tengah. Sudah pulang? Wati menyambut putrinya dengan gembira. Banyu juga berdiri dengan wajar dan tersenyum. "Pulang cepat, ya. Aku siapkan makan malam." Citra menatap keduanya bergantian dan bertanya, "Tadi lagi apa?" Wati menjawab lebih dulu, "Bukan apa-apa. Banyu akhir-akhir ini sering memeriksa kesihatanku. Ibu berterima kasih sekali." Namun, di mata Citra, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Banyu berjalan ke dapur dan berkata, "Ibu akhir-akhir ini sering lelah, jadi sesekali aku periksa. Bukan apa-apa, jangan khawatir." Malam itu, Citra bertanya pada Banyu yang sudah berbaring di tempat tidur, "Mas, ibu kenapa? Sepertinya ada yang kalian sembunyikan." Banyu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak ada apa-apa. Cuma karena sudah tua, jadi aku periksa kesehatannya saja." Citra tidak puas. Bukan sekadar pemeriksaan kesihatan biasa. Suasana di antara mereka berdua terasa tidak biasa. "Apa ibu sakit? Harusnya ke rumah sakit, kan?" Banyu memeluk Citra dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu." Namun, kata-kata itu justru membuat Citra semakin cemas. Kenapa ia disingkirkan? Kenapa suaminya lebih tahu kondisi ibunya daripada dirinya, anak kandungnya sendiri? Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi, Citra sedang bersiap-siap berangkat kerja ketika sebuah buku catatan jatuh dari tas Banyu. Saat akan memungutnya, halaman yang terbuka menarik perhatiannya. Di sana, kondisi Wati tercatat rapi berdasarkan tanggal. 3 Mei, pagi, kehilangan orientasi arah saat bangun tidur berlangsung selama 5 menit. 4 Mei, siang, kebingungan saat menggunakan sendok makan. 5 Mei, malam pukul 23.00, kebingungan mencari letak kamar mandi. Citra terkejut. Ibunya dalam kondisi separah ini, tapi kenapa tidak ada yang memberitahunya? Lagi lihat apa? Suara Banyu yang tiba-tiba terdengar membuat Citra terkejut. Banyu mengambil buku catatan itu dengan wajah datar. "Ini apa? Kenapa, Mas, mencatat kondisi ibu seperti ini?" Banyu menghela napas dan berkata, "Ibu yang melarangku memberitahumu. Beliau tidak mau membuatmu khawatir." Citra merasa dikhianati. Hanya ia, anak kandungnya, yang tidak tahu, sementara mereka berdua berbagi rahasia. "Aku ini anaknya. Tentu saja aku berhak tahu." Saat itu Wati keluar dari kamarnya. Ia terbangun karena suara ribut. "Ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah ribut?" Citra mendekati ibunya. "Bu, kenapa disembunyikan dariku? Kalau ibu sakit." Wajah Wati menegang. Ia menatap Banyu dengan tatapan menyalahkan. "Kan sudah kubilang jangan beritahu dia." Banyu menundukkan kepala. Wati memegang tangan putrinya dan berkata, "Citra, bukan apa-apa. Cuma karena sudah tua jadi sedikit pelupa." Namun, isi buku catatan itu terus terngiang di kepala Citra.
Itu bukan sekadar pikun biasa. Kita ke rumah sakit. Harus diperiksa dengan benar. Wati menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak mahu. Ibu tidak apa-apa. Banyu merawat ibu dengan baik. Mendengar itu, Citra semakin frustrasi. Kenapa ibunya lebih percaya pada Banyu daripada dirinya? Untung ada Banyu. Mana ada menantu yang perhatian seperti ini? Kata-kata Wati membuat Citra kehilangan kata-kata. Ibunya benar-benar mempercayai Banyu sepenuhnya. Namun di hati Citra, benih kecurigaan semakin membesar. Sejak hari itu, Citra mulai mengamati tingkah laku Banyu dengan lebih saksama. Dan ia mulai menemukan hal-hal aneh satu persatu. Banyu yang setiap malam keluar masuk kamar Wati. Kotak obat kecil yang selalu ada di sakunya. Dan percakapan serius yang ia lakukan berdua dengan Wati. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dan Citra pun memutuskan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Hari itu adalah hari Sabtu sore di bulan Juni yang terasa sangat lembab. Citra sedang membaca buku di ruang tengah dan Banyu sedang melakukan sesuatu di ruang kerjanya. Wati katanya sedang tidur siang di kamarnya. Tampak seperti sore akhir pekan yang damai. Namun, tiba-tiba terdengar suara Brooke. Suara itu berasal dari kamar Wati. Citra langsung bangkit dan berlari ke kamar ibunya. Ibu tidak apa-apa. Saat membuka pintu, Wati tergeletak di lantai. Ia sadar tetapi tidak bisa bangun sendiri. Citra terkejut dan mencoba membantu ibunya. Ibu. Banyu juga berlari datang dan memeriksa kondisi Wati. Gerakannya sangat cekatan. Ia memeriksa denyut nadi, pupil mata dan tingkat kesadaran. Seolah ini bukan pertama kalinya terjadi. Ia tampak sangat tenang. Harus panggil ambulans kan? Tanya Citra panik, tetapi Banyu menggelengkan kepala. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu kondisinya. Banyu memindahkan Wati ke tempat tidur dengan hati-hati. Lalu ia mengeluarkan kotak obat kecil dari sakunya. Citra terbelalak melihat kotak obat itu. Itu apa? Kenapa Mas bawa obat? Banyu ragu sejenak lalu menjawab, ini obat darurat yang diresepkan dokter untuk jaga-jaga kalau ibu tiba-tiba begini. Namun Citra tidak percaya. Kapan mereka ke rumah sakit? Kenapa ia sama sekali tidak tahu? Wati membuka mulut dengan susah payah. Citra, ibu tidak apa-apa, cuma pusing sebentar. Namun, wajah Wati pucat dan berkeringat dingin. Sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Kita harus ke rumah sakit. Sekarang juga. Citra bersikeras, tetapi Wati menolak dengan keras. Tidak mahu, ibu tidak mahu ke rumah sakit. Ada Banyu, jadi tidak apa-apa. Saat itu, Citra yakin ada sesuatu yang salah. Ibunya pingsan tapi tidak mau ke rumah sakit. Dan kenapa Banyu begitu tenang? Seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Suara sirene ambulans terdengar. Citra diam-diam menelepon 119. Wajah Banyu menegang. Kamu menelepon? Citra menjawab dengan tegas. Iya. Ibu pingsan tapi tidak mau ke rumah sakit. Itu tidak masuk akal. Petugas medis masuk dan memeriksa kondisi Wati. Untungnya tidak mengancam jiwa, tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Wati terus menolak, tetapi akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat rumah sakit, setelah menunggu beberapa jam, dokter keluar. Citra dan Banyu menunggu dengan tegang. Sementara ini tidak ada kelainan serius. Sepertinya pingsan sesaat karena hipotensi ortostatik. Citra menggela napa lega. Namun kata-kata dokter selanjutnya membuatnya terkejut. Tapi, apa pasien sedang mengonsumsi obat tertentu? Dari hasil tes darah, terdeteksi kandungan obat tertentu. Banyu menjawab lebih dulu. Iya, saya tahu. Itu obat yang diresepkan dari klinik pribadi. Dokter mengangguk. Begitu mungkin pusingnya disebabkan oleh interaksi obat. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter yang bersangkutan. Citra menatap Banyu. Obat apa yang sebenarnya diminum ibunya? Kenapa ia tidak pernah diberitahu? Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, mobil terasa sunyi. Wati duduk di kursi belakang dengan mata terpejam tampak lelah. Banyu fokus menyetir. Setelah sampai di rumah, saat Wati beristirahat di kamarnya, Citra duduk berhadapan dengan Banyu. Sekarang tolong jelaskan dengan jujur, ada apa dengan ibu, obat apa yang Mas berikan?
Banyu menghela napas dan membuka mulut. Ibu benar-benar melarangku memberitahumu karena diagnosisnya belum pasti. Citra marah. Jadi dugaannya apa? Kenapa hanya kalian berdua yang tahu dan aku tidak? Banyu berkata dengan hati-hati, ada kemungkinan gejala awal demensia, tapi ibu menolak untuk diperiksa. Citra terkejut. Demensia? Tapi yang lebih mengejutkan adalah Banyu sudah mengetahuinya. Jadi, Mas diam-diam memberinya obat? Banyu menggelengkan kepala. Bukan diam-diam. Ibu juga setuju. Hanya saja, beliau tidak mahu kamu tahu. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Fakta bahawa ibunya mungkin menderita demensia sangat mengejutkan, tetapi tingkah laku Banyu lebih tidak bisa ia pahami. Kenapa ia bertindak begitu rahasia? Apakah benar-benar untuk kebaikan ibunya? Atau ada niat lain? Citra bangkit dari tempat tidur dan menyalakan laptop. Ia mulai mencari CCTV rumahan. Ia tidak bisa lagi hanya percaya pada kata-kata Banyu. Ia harus memastikannya sendiri. CCTV mini kamera nirkabel bisa merekam di malam hari. Melihat hasil pencarian, Citra membulatkan tekad. Besok ia akan segera membeli dan memasang CCTV di ruang tengah, koridor dan di depan kamar ibunya. Ia bertekad untuk melihat sendiri apa yang dilakukan Banyu pada ibunya. Ia merasa bersalah. Apakah benar mengawasi suaminya sendiri? Tapi keselamatan ibunya lebih penting. Jika Banyu benar-benar merawatnya dengan niat baik, syukurlah. Tapi jika ada tujuan lain, Citra memesan CCTV secara online. Diperkirakan akan tiba dalam 2 hari. 2 hari itu terasa akan sangat lama. Keesokan paginya, Citra sengaja bangun lebih siang untuk mengamati Banyu masuk ke kamar ibunya. Benar saja, Banyu sudah masuk ke kamar Wati sejak pagi buta. Ia mencuba menguping dari celah pintu, tetapi tidak terdengar jelas. Tapi yang pasti, ia sedang melakukan sesuatu, memberi obat atau melakukan hal lain. Citra mengepalkan tangannya. Sabar 2 hari lagi. 2 hari lagi, ia akan tahu semua kebenarannya. 3 hari setelah CCTV dipasang, Citra tidak bisa berkonsentrasi di kantor. Ia bisa memantau video secara real time melalui ponselnya, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi di siang hari. Banyu bekerja dari rumah seperti biasa dan Wati menonton TV atau tidur siang di ruang tengah. Pemandangan sehari-hari yang biasa. Namun malam itu saat Citra sedang lembur, sekitar pukul 9 malam saat memeriksa CCTV di ponselnya, ia melihat pemandangan aneh. Banyu keluar dari ruang kerjanya membawa sesuatu dan masuk ke kamar Wati. Citra memperbesar layar. Di tangan Banyu ada sebuah kotak kecil dan buku catatan. Apa itu sebenarnya? Citra bergegas menyelesaikan pekerjaannya dan pulang. Saat sampai di rumah, sudah lewat pukul 10 malam. Ruang tengah gelap dan sepertinya Banyu sudah masuk ke kamarnya. Citra diam-diam masuk ke ruang kerja Banyu. Mungkin ia bisa menemukan petunjuk. Di atas meja kerja Banyu ada beberapa dokumen. Yang paling mencolok adalah sebuah buku catatan tebal. Dengan tangan gemetar, Citra membuka buku itu. Halaman pertama berisi tulisan yang mengejutkan. Di bawah judul Jurnal Observasi Ibu Wati tercatat rincian kondisi harian. 15 Juni, 07, bangun tidur. Tekanan darah 130,85, denyut nadi 72. Porsi sarapan 60% dari biasanya. Hasil tes fungsi kognitif sedikit menurun dari hari sebelumnya. 16 Juni, terbangun 3 kali saat tidur, berulang kali mencari minum. Pagi hari sempat lupa nama putrinya. Gejala membaik setelah minum obat. 17 Juni sore pukul 15.00 kehilangan orientasi arah selama 10 menit, mengira ruang tengah adalah kamar mandi. Dosis obat malam perlu disesuaikan. Tangan Citra bergetar saat membaca buku catatan itu. Ini seperti catatan eksperimen. Seolah ibunya adalah subjek percobaan yang sedang diamati. Terutama bagian penyesuaian dosis obat yang terasa sangat menakutkan. Saat membalik halaman lebih lanjut, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Halaman yang berisi nama dan dosis obat. Penuh dengan istilah medis yang tidak ia mengerti, tetapi jelas bahawa beberapa jenis obat dikombinasikan.
Saat itu terdengar suara langkah kaki. Citra dengan panik meletakkan kembali buku catatan itu dan keluar dari ruang kerja. Ia berpapasan dengan Banyu di koridor. "Citra, kapan pulang?" Ekspresi Banyu tenang, tetapi di mata Citra, ketenangan itu justru terasa menyeramkan. "Baru saja. Lembu." Citra berusaha bersikap wajar tetapi tidak mudah. Isi buku catatan itu terus menghantuinya. "Ibu sudah tidur?" tanya Banyu. Citra mengangguk. "Iya, lampu kamarnya sudah mati." Banyu tampak lega. "Syukurlah, hari ini kondisinya bagus, jadi tidurnya lebih awal." Mereka berdua berpisah dengan canggung dan masuk ke kamar masing-masing. Citra berbaring di tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Apakah Banyu benar-benar sedang melakukan eksperimen pada ibunya? Obat-obatan itu apa sebenarnya? Pukul 2 dini hari, Citra memeriksa CCTV di ponselnya dan ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Banyu keluar dari kamar Wati. Di tangannya ada nampan kecil dan di atasnya ada gelas kosong dan bungkusan obat. Citra menyimpan video itu. Inilah buktinya. Banyu yang diam-diam masuk ke kamar ibunya tengah malam untuk memberinya obat. Obat apa yang diberikannya? Keesokan paginya, Citra sengaja tidur sampai siang, menunggu Banyu berangkat kerja. Setelah Banyu pergi, Citra langsung menuju ruang kerja untuk memeriksa kembali buku catatan yang ia lihat kemarin. Namun, buku catatan itu sudah tidak ada. Meja kerja tampak rapi. Jelas Banyu yang membersihkannya. Apakah ia menyadari bahawa Citra telah melihatnya? Citra mulai menggeledah laci dan ia menemukan satu laci yang terkunci. Laci yang terkunci dengan kunci. Biasanya ia tidak memperhatikannya, tetapi sekarang terasa mencurigakan. "Citra, laci karya apa?" Suara Wati yang tiba-tiba terdengar membuat Citra terkejut. Ibunya berdiri di ambang pintu. Ibu, kuma kari puping." Wati menatap putrinya dengan khawatir. "Akhir-akhir ini hubunganmu dengan Banyu sedang tidak baik ya? Suasananya aneh." Citra ingin menceritakan semuanya pada ibunya, tapi ia tidak bisa. Ibunya begitu mempercayai Banyu. "Bukan apa-apa bu, cuma lagi sibuk kerja, jadi sedikit sensitif." Wati memegang tangan putrinya. "Untung ada Banyu, mana ada menantu sebaik dia, jangan terlalu curiga." Mendengar itu, Citra semakin frustrasi. Apakah ibunya benar-benar tahu semua yang dilakukan Banyu? Atau ia sedang ditipu oleh Banyu? Sore itu Citra bertemu dengan temannya Rina. Rina adalah seorang perawat, jadi ia fikir Rina bisa memberikan nasihat medis. "Rin, kamu tahu obat-obatan ini?" Citra menunjukkan foto obat-obatan yang ia ambil diam-diam. Ekspresi Rina menjadi serius. "Ini semua obat-obatan untuk demensia dan dosisnya cukup kuat. Siapa yang minum ini?" Citra ragu-ragu lalu menjawab, "Ibuku." Rina terkejut dan bertanya, "Ibumu menderita demensia? Tapi kenapa minum obat sebanyak ini? Biasanya hanya diresepkan 1 atau 2 jenis." Citra menceritakan bahawa Banyu memberikan beberapa jenis obat pada ibunya. Ekspresi Rina semakin muram. "Citra, ini agak aneh. Mengkombinasikan obat seperti ini tanpa resep dokter bisa berbahaya. Terutama untuk orang tua, harus lebih hati-hati." Tanda kecemasan Citra mencapai puncaknya. Apakah Banyu benar-benar membahayakan ibunya? Haruskah ia mengambil tindakan sebelum terlambat? Dalam perjalanan pulang, Citra memutuskan, apapun yang terekam di CCTV malam ini, besok ia harus menghadapi Banyu. Ia merasa tidak bisa terus seperti ini. Namun malam itu, CCTV merekam pemandangan yang lebih mengejutkan. Malam itu, Citra berpura-pura tidur sambil mengawasi CCTV. Tepat pukul 1 dini hari, seperti yang diduga, Banyu keluar dari kamarnya. Namun, kali ini berbeda. Banyu tidak menuju kamar Wati, melainkan ke ruang tengah. Dalam layar CCTV, Banyu sedang menata sesuatu di atas meja ruang tengah. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah beberapa botol obat, jarum suntik dan beberapa dokumen. Citra menahan napas dan terus mengamati. Cara Banyu mengkombinasikan obat-obatan itu tampak seperti sedang meracik sesuatu. Saat itulah, Wati keluar dari kamarnya. Citra terkejut.
Kenapa ibunya bangun jam segini? Banyu sedang menyiapkan lagi. Suara Wati terdengar lelah namun penuh terima kasih. Banyu mengangkat kepala dan menatap Wati. Iya Bu, saya siapkan untuk besok. Kenapa ibu bangun? Wati menghela napas dan duduk di sofa. Tidak bisa tidur. Akhir-akhir ini sering terbangun. Banyu duduk di samping Wati dengan raut khawatir. Apa sakit kepala lagi? Atau pusing? Wati menggelengkan kepala. Bukan, mungkin kerana cemas saja. Rasanya kondisiku semakin memburuk. Melihat layar CCTV, hati Citra terasa sakit. Ibunya merasa secemas itu. Namun, percakapan selanjutnya membuat Citra semakin terkejut. Ibu, obat yang saya berikan diminum teratur kan? Jangan sampai terlewat. Wati mengangguk. Iya, semua yang kamu berikan sudah ibu minum. Tapi Banyu, apa obat-obatan ini benar-benar akan membantu? Banyu memegang tangan Wati dan berkata, pasti akan membantu. Saya sedang mencari kombinasi terbaik yang sesuai dengan kondisi ibu. Percaya dan tunggulah. Saat itu Citra merasakan sesuatu yang aneh. Gaya bicara Banyu terdengar seperti doktor. Kombinasi terbaik, apakah ia benar-benar sedang melakukan eksperimen? Wati tiba-tiba mulai menangis. Maafkan ibu Banyu, ibu sudah merepotkanmu dan ibu juga merasa bersalah kerana belum memberitahu Citra. Banyu menghibur Wati. Saya akan melakukan apa yang ibu inginkan. Kalau Citra tahu, dia akan sangat khawatir. Jadi kita tunggu sedikit lagi. Kalau kondisinya sudah stabil, baru kita beritahu. Citra bingung. Percakapan antara ibu dan Banyu terdengar aneh, tetapi di saat yang sama juga terasa tulus. Keesokan paginya, Citra sengaja menunda keberangkatannya ke kantor untuk mendapatkan kesempatan berbicara berdua dengan ibunya setelah Banyu pergi. Bu, kita perlu bicara. Citra duduk di samping Wati. Wati melihat ekspresi serius putrinya dan sepertinya menyadari sesuatu. Ada apa? Kamu harus ke kantor kan? Citra tidak bisa menahannya lagi. Bu, obat apa yang ibu minum dari Mas Banyu? Sebenarnya apa itu? Wajah Wati menegang. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, kamu tahu juga. Citra memegang tangan ibunya. Bu, tolong jelaskan dengan jujur. Apa yang terjadi? Kenapa disembunyikan dariku? Mata Wati berkaca-kaca. Citra, ibu. Sepertinya ibu sakit. Jantung Citra serasa berhenti berdetak. Sakit apa? Sudah ke rumah sakit? Wati menggelengkan kepala. Ingatan ibu sering hilang. Ibu lupa apa yang baru saja ibu lakukan. Bahkan kadang-kadang wajah ayahmu pun tidak teringat. Citra memeluk ibunya erat-erat. Ibunya merasa setakut ini. Karena itulah Banyu membantu. Ibu yang tidak mau ke rumah sakit. Katanya masih tahap awal, jadi bisa dikontrol dengan obat. Citra bertanya, tapi kenapa tidak memberitahuku? Wati mengelus kepala putrinya. Kamu kan sibuk sekali. Pekerjaanmu berat, ibu tidak mau menambah bebanmu dengan mengkhawatirkan ibu. Untung ada Banyu. Setiap malam dia memeriksa kondisiku, menyiapkan obat tepat waktu. Barulah Citra mulai memahami tindakan Banyu, namun masih ada keraguan. Tetap saja harus ke rumah sakit untuk mendapatkan diagnosis yang pasti, kan? Wati mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah buku harian. Bacalah ini. Ibu menulisnya saat ingatan ibu masih ada. Dengan tangan gemetar, Citra membuka buku harian itu. Tulisan tangan ibunya yang rapi terlihat. Hari ini aku pergi ke rumah sakit. Dokter bilang ada kemungkinan Alzheimer tahap awal. Tapi belum pasti. Banyu menemaniku, jadi aku merasa tenang. Dokter juga tampak lega saat tahu Banyu adalah mantan perawat lansia. Ia membalik halaman berikutnya. Banyu membawakanku obat. Katanya obat baru yang belum ditanggung asuransi, jadi mahal tapi efeknya bagus. Kami sepakat untuk merahasiakannya dari Citra. Aku tidak tega melihat putriku menderita karena aku. Di halaman lain, tertulis, hari ini Banyu datang lagi malam-malam untuk memeriksa kondisiku. Dia mengukur tekanan darah dan melakukan tes ingatan sederhana. Dirawat oleh menantu seperti ini rasanya lebih baik daripada dirawat di rumah sakit. Yang terpenting, aku bisa bersama keluarga di rumah. Citra menangis saat membaca buku harian itu.
Ibunya melewati masa sulit seperti ini dan ia sama sekali tidak tahu. Setiap malam setelah kamu tidur, Banyu datang memberiku obat dan memeriksa kondisiku. Dia benar-benar lebih baik dari anak kandung. Makanya ibu merasa semakin bersalah dan berterima kasih. Wati mengeluarkan selembar kertas lagi. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang bergetar, "Untung ada menantuku. Banyu, terima kasih." Barulah Citra mengerti segalanya. Banyu bukan mencoba mencelakai ibunya, melainkan benar-benar membantunya. Dan ia melakukannya dengan hati-hati agar tidak ketahuan olehnya. "Bu, maafkan aku. Aku sama sekali tidak tahu." Wati memeluk putrinya dan berkata, "Ibu yang seharusnya minta maaf karena menyembunyikannya darimu. Tapi ibu hanya ingin kamu melihat ibu bahagia." Saat itu terdengar suara pintu depan terbuka. Banyu masuk. Saat bertatapan dengan Citra, Banyu sepertinya menyadari sesuatu. Citra bangkit dan mendekati Banyu. Lalu, Citra berhenti saat akan mendekati Banyu. Matanya tertuju pada amplop yang dipegang Banyu. Amplop dengan logo rumah sakit. Banyu membuka mulut dengan hati-hati. "Citra, kamu sudah tahu?" Citra mengangguk sambil menyeka air mata. Banyu meletakkan amplop itu dan memegang bahu Citra. "Maaf, aku ingin memberitahumu, tapi ibu sangat melarang." Saat itu, Wati keluar ke ruang tengah. "Banyu, sepertinya sudah saatnya kita beritahu semuanya. Citra juga harus tahu." Mereka bertiga duduk melingkar di sofa ruang tengah. Banyu mengeluarkan dokumen dari dalam amplop, surat keterangan doktor dan hasil pemeriksaan. "Sebenarnya, sejak 3 bulan yang lalu, ibu sudah menunjukkan gejala penurunan daya ingat. Awalnya kami kira hanya pikun biasa. Tapi, Banyu menunjukkan hasil pemeriksaan sambil melanjutkan penjelasannya. Beliau didiagnosis menderita Alzheimer tahap awal. Untungnya masih sangat awal, jadi perkembangannya bisa diperlambat dengan obat." Citra bertanya sambil melihat dokumen itu. "Tapi kenapa tidak berobat di rumah sakit dan malah di rumah?" Banyu menghela napas dan berkata, "Ibu sangat takut dengan rumah sakit. Dan karena masih tahap awal, beliau masih bisa beraktivitas seperti biasa, jadi aku memutuskan untuk merawatnya di rumah." Wati menyela, "Kalau dirawat di rumah sakit, hanya akan menjadi beban bagi kalian." Banyu kan punya pengetahuan profesional, jadi ibu percaya padanya. Citra teringat rekaman CCTV yang selama ini ia kumpulkan. Alasan Banyu merawat ibunya setiap dini hari kini menjadi jelas. Obat-obatan itu. Banyu mengeluarkan bungkusan obat dan menunjukkannya. Ini obat penghambat perkembangan demensia yang diresepkan dokter. Sulit didapatkan di apotek biasa, jadi aku ambil langsung dari rumah sakit. Dan dosisnya harus disesuaikan dengan kondisi ibu, makanya aku periksa setiap hari. Citra menundukkan kepala kerana merasa bersalah. Aku kira Mas melakukan hal aneh pada ibu." Banyu memegang tangan Citra. "Wajar kalau kamu curiga. Aku yang terlalu merahasiakannya. Maafkan aku." Wati berkata, "Citra, jangan salahkan Banyu. Ibu yang melarangnya memberitahumu. Ibu tidak mahu kamu menambah beban pikiran karena mengkhawatirkan ibu di tengah kesibukanmu." Saat itu Banyu menyalakan laptopnya. Di layar muncul program manajemen CCTV. Citra terkejut. "Jadi, Mas tahu?" Banyu tersenyum getir. "Aku tahu kamu memasang CCTV. Sebenarnya aku sengaja pura-pura tidak tahu. Aku pikir kamu baru akan percaya kalau melihatnya sendiri." Banyu memutar video dini hari kemarin. Adegan di mana ia menatap kamera dan mengatakan sesuatu. "Sengaja aku." Dalam video, Banyu mulai berbicara ke arah kamera. "Citra, kalau kamu melihat video ini berarti kamu sudah tahu segalanya. Maaf, aku pikir hanya dengan cara ini kamu akan tahu yang sebenarnya." Citra menatap video itu dengan terkejut. Banyu melanjutkan, "Ibu didiagnosis menderita Alzheimer tahap awal. Untungnya, berkat obat baru, perkembangannya bisa diperlambat, tetapi tidak bisa disembuhkan. Aku datang setiap malam untuk memberikan obat dan memeriksa kondisinya." Banyu dalam video itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kamu tahu kenapa aku curiga?
karena aku bertindak terlalu rahasia, tapi ini adalah permintaan tulus dari ibu. Beliau tidak ingin menjadi beban bagi putrinya, beliau ingin tetap menjadi ibu yang tegar sampai akhir. Citra menangis saat menonton video itu. Banyu menghentikan video dan berkata, "Sebenarnya, kondisi ibu belakangan ini sedikit membaik. Sepertinya obatnya bekerja dengan baik. Tentu saja bukan sembuh total, tetapi cukup untuk bisa beraktivitas normal." Wati menambahkan, "Makanya, ibu pikir sudah saatnya memberitahumu. Menyembunyikan terus-menerus hanya akan menyakiti kita semua." Citra menatap Banyu. Ia merasa sangat bersalah kerana telah salah faham. "Mas, maafkan aku. Aku sudah terlalu curiga. Sampai memasang CCTV." Banyu menggelengkan kepala. "Tidak, itu wajar. Aku juga akan begitu. Bagaimana bisa diam saja saat melihat keluarga yang kita sayangi melakukan hal aneh?" Citra juga bertanya tentang buku catatan itu, catatan yang begitu rinci. Banyu mengambil buku catatan itu dan menunjukkannya. "Ini kebiasaan sejak aku menjadi perawat lansia. Kondisi pasien harus dicatat dengan akurat agar bisa memberikan perawatan yang tepat. Begitu juga dengan ibu. Aku harus tahu kapan gejalanya muncul, polanya seperti apa, agar bisa menyesuaikan dosis obat." Wati berkata dengan bangga, "Menantuku ini seorang ahli, jadi ibu merasa sangat tenang. Jauh lebih baik daripada dirawat di rumah sakit." Kini semuanya menjadi jelas bagi Citra. Kunjungan Banyu di dini hari, pemberian obat, catatan rinci, semuanya demi ibunya. Tapi kenapa selalu dini hari? Banyu menjelaskan pasien demensia seringkali gejalanya memburuk di malam hari. Terutama di dini hari, mereka bisa merasa bingung atau cemas. Makanya aku periksa di jam itu. Dan jika perlu, aku berikan obat penenang. Citra menyadari betapa bodohnya ia dan betapa tulusnya Banyu merawat ibunya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Banyu memeluk Citra dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih, kita kan keluarga. Dan mulai sekarang, kita lakukan bersama. Kamu sudah tahu, jadi tidak perlu ada yang disembunyikan lagi." Wati juga tampak lega. "Iya, sekarang kita bertiga akan menghadapinya bersama. Kalau bersama sebagai keluarga, tidak ada yang tidak bisa kita atasi." Malam itu, Citra mencopot semua CCTV. Sudah tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, mereka bertiga berkumpul di ruang tengah dan merencanakan ke depan. Penyakit demensia memang tidak mudah. Tetapi jika saling percaya dan mengandalkan, mereka pasti bisa melewatinya. Yang terpenting bisa berbagi kebenaran tanpa ada yang disembunyikan sudah merupakan kemajuan besar. Citra memegang tangan Banyu erat-erat dan ia berjanji dalam hati, mulai sekarang, ia tidak akan pernah curiga lagi. Ia akan bersama-sama menjaga ibunya. Seminggu kemudian, pada suatu sore akhir pekan, Citra sedang merapikan kotak-kotak tua di gudang. Ia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk bersama ibunya, jadi ia memutuskan untuk mencari barang-barang kenangan. Saat membuka kotak berdebu, ia menemukan album foto yang sudah usang. Di sampulnya tertulis album pertumbuhan Citra. Citra membuka album itu dengan hati-hati. Halaman pertama berisi foto masa bayinya. Wati menggendong bayi Citra sambil tersenyum cerah. Di sebelahnya ada foto almarhum ayahnya. Pemandangan keluarga bahagia itu membuat mata Citra berkaca-kaca. "Lagi apa di sini?" Banyu naik ke gudang. Citra menunjukkan album foto itu dan berkata, "Lagi merapikan foto-foto lama. Kalau ibu lihat, pasti senang." Banyu duduk di samping Citra dan ikut melihat foto-foto itu. Wisuda TK, hari pertama masuk SD, liburan keluarga. Setiap halaman yang dibalik membangkitkan kenangan. Lihat foto ini." Citra menunjuk sebuah foto. Foto yang diambil di sebuah taman dengan bunga sakura yang mekar penuh. Citra kecil memegang tangan Wati sambil tersenyum lebar. "Ini foto kesukaan ibu. Setiap musim semi, kami selalu ke sini." Banyu mengamati foto itu dengan saksama. "Ibu kelihatan muda sekali ya, dan bahagia." Citra tiba-tiba mendapat ide bagus. "Mas, bagaimana kalau kita buat sesuatu dengan foto-foto ini? Mungkin bisa membantu membangkitkan ingatan ibu." Mata Banyu berbinar. "Ide bagus.
Itu disebut terapi reminiscence dan memang efektif untuk pasien demensia. Mereka berdua membawa album foto itu ke ruang tengah. Wati sedang merajuk di sofa. Belakangan ini ia mulai merajut kerana katanya menggerakkan tangan baik untuk daya ingat. Bu, kami menemukan harta karun. Citra berkata dengan gembira sambil menunjukkan foto-foto itu. Wajah Wati tampak penasaran. Ya ampun, apa ini? Album lama ya? Mereka bertiga duduk berdampingan di sofa dan mulai melihat foto-foto itu. Wati tersenyum sedikit demi sedikit saat melihat foto-foto itu. Ini foto ulang tahun pertama Citra. Waktu itu repot sekali. Citra merasa lega ibunya masih mengingat. Banyu juga ikut serta dalam percakapan dengan alami. Waktu itu Citra pilih apa saat upacara tedaksitan. Wati berfikir sejenak, lalu tersenyum dan menjawab. Dia ambil pensil dan wang sekaligus. Semua orang tertawa kerana dia serakah. Semakin banyak halaman yang dibalik, ingatan Wati sepertinya semakin jelas. Terutama saat melihat foto di Taman Sakura, matanya berkaca-kaca. Taman ini. Kita sering ke sini kan? Citra, ingat tidak? Ibu pernah memungut kelopak bunga sakura dan membuatkanmu karangan bunga? Citra juga teringat kenangan itu dan menangis. Ingat Bu, waktu itu ibu bilang karangan bunga buatan Citra paling cantik di dunia. Wati tiba-tiba bangkit dan masuk ke kamarnya. Sesaat kemudian ia kembali membawa sebuah kotak kecil. Lihat ini, ibu mengeringkan dan menyimpan kelopak bunga sakura yang ibu terima waktu itu. Di dalam kotak itu benar-benar ada kelopak bunga sakura yang sudah tua. Warnanya memang sudah pudar tetapi cinta seorang ibu tersimpan utuh di dalamnya. Banyu mengusulkan, cuacanya bagus. Bagaimana kalau hari ini kita ke taman itu, meskipun bukan musim sakura? Mata Wati berbinar. Benarkah kita bisa ke sana? Citra memegang tangan ibunya. Tentu saja, kita pergi sekarang. 30 menit kemudian, mereka bertiga sampai di taman kenangan itu. Tidak ada bunga sakura, tetapi dedaunan hijau tampak segar. Wati melihat sekeliling taman dengan terharu. Di sini, benar-benar di sini. Kita pernah makan bekal di bangku itu. Wati berhenti di depan sebatang pohon. Kita pernah foto di bawah pohon ini kan, Citra? Ingat tidak? Citra mengangguk. Ia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Bu, kita foto lagi di tempat yang sama. Banyu yang mengambil foto. Wati dan Citra tersenyum cerah di bawah pohon. Waktu telah berlalu, tetapi cinta ibu dan anak tidak berubah. Saat beristirahat di bangku, Wati tiba-tiba memanggil nama Citra. Citra. Ya, Bu. Tatapan Wati menjadi jernih. Seolah kabut telah sirna. Begitu jelas. Citraku sudah besar ya. Kapan kamu jadi dewasa begini? Saat itu, Citra tahu ibunya benar-benar mengenalinya. Meskipun mungkin hanya sesaat, saat ini ia adalah ibunya yang dulu. Ibu juga cantik. Hari ini kelihatannya lebih cantik. Wati mengelus kepala Citra. Maafkan ibu ya Citra. Ibu sering lupa dan merepotkanmu. Citra memeluk ibunya erat-erat. Jangan minta maaf. Ibu cukup menjadi ibu saja. Banyu juga tersenyum melihat mereka. Karena ada saat-saat seperti inilah masa-masa sulit bisa dilewati. Saat matahari mulai terbenam, mereka bertiga meninggalkan taman. Wati menggandeng lengan keduanya dan berkata, Hari ini ibu senang sekali. Kita sering-sering ke sini ya. Citra dan Banyu menjawab serempak. Ya, kita sering ke sini. Dalam perjalanan pulang, Wati bersenandung di dalam mobil. Mendengar nyanyian ibunya setelah sekian lama, hati Citra terasa hangat. Malam itu Citra menulis di buku hariannya. Hari ini ibu benar-benar mengenaliku. Meskipun besok mungkin akan lupa lagi, aku ingin mengingat momen hari ini selamanya. Dan aku sangat bersyukur ada Banyu. Kalau sendirian, aku tidak akan bisa menciptakan momen bahagia seperti ini. Dari kamar Wati terdengar suara napas yang teratur. Sepertinya malam ini Banyu tidak perlu memeriksanya di dini hari, akhir dari hari yang damai. Ketiganya merasakan hari itu, bahwa ingatan bisa hilang, tetapi cinta akan abadi. 3 bulan berlalu, musim gugur telah tiba, kondisi Wati stabil. Berkat perawatan telaten Banyu, perkembangan demensianya bisa diperlambat. Tentu saja ada hari baik dan hari buruk, tetapi mereka bertiga kini tahu cara menghadapinya bersama. Hari itu adalah hari yang istimewa.
ulang tahun Wati yang ke-70. Citra dan Banyu menyiapkan pesta kejutan. Mereka memasak sup rumput laut kesukaan Wati dan menyiapkan hidangan ulang tahun. Selamat ulang tahun, Bu. Banyu memberikan karangan bunga sambil tersenyum cerah. Wati menerima bunga itu dengan terharu. Terima kasih Banyu, berkat kalian ibu bisa merayakan hari yang baik ini. Citra membawa kuih dengan lilin yang menyala. Bu, buat permohonan. Apa pun akan kami kabulkan. Wati memejamkan mata sejenak, lalu dengan hati-hati meniup lilin. Citra dan Banyu bertepuk tangan dan memberi selamat. Permohonannya apa, Bu? Tanya Banyu. Wati memegang tangan keduanya dan berkata, semoga keluarga kita terus sehat dan bahagia. Dan semoga, kalaupun ibu sakit parah, tidak menjadi beban yang terlalu besar bagi kalian. Citra memeluk ibunya erat-erat. Jangan bilang begitu. Ibu bukan beban bagi kami, melainkan keluarga yang berharga. Banyu menambahkan, betul Bu, cinta yang kami terima dari ibu begitu besar. Sekarang giliran kami yang membalasnya. Sambil menikmati hidangan ulang tahun, mereka bertiga mengobrol santai. Hari ini, ingatan Wati sangat jernih. Cerita masa kecil Citra, kenangan almarhum suaminya, pentingnya keluarga. Percakapan biasa namun hangat terus berlanjut. Oh ya, kita foto, yuk. Citra mengusulkan. Mereka bertiga berfoto di depan hidangan ulang tahun sambil tersenyum cerah. Wajah Wati dipenuhi kebahagiaan. Malam itu, Wati memanggil keduanya ke ruang tengah. Ekspresinya tampak serius, seolah ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Citra, Banyu, ibu mau bicara. Keduanya duduk di depan Wati dengan tegang. Wati mengeluarkan sepucuk surat dari laci. Ini ibu tulis saat pikiran ibu masih jernih. Untuk jaga-jaga, kalau suatu saat nanti ibu tidak bisa mengenali kalian, ibu ingin menyampaikan isi hati ibu. Mata Citra berkaca-kaca. Wati membuka surat itu dan mulai membacanya. Untuk putriku tercinta Citra. Saat ibu tahu ibu sakit, yang paling ibu khawatirkan adalah kamu akan terluka. Tapi untung ada Banyu. Ibu bangga telah mempertemukanmu dengan menantu sebaik dia. Suara Wati bergetar, tapi ia terus membaca. Dan Banyu, terima kasih telah mencintai putriku seperti ini dan juga merawatku seperti ibu kandungmu sendiri. Rasanya seperti punya anak laki-laki. Hidung Banyu juga terasa panas. Wati meletakkan surat itu dan menatap keduanya. Suatu saat nanti, meskipun aku tidak bisa mengenali kalian, di lubuk hatiku yang paling dalam akan selalu ada cinta untuk kalian. Jadi, jangan terlalu sedih, karena cinta lebih kuat dari ingatan. Mereka bertiga saling berpelukan erat. Air mata mengalir, tetapi itu adalah air mata hangat. Rasa syukur lebih besar daripada kesedihan. Bu, kami juga berjanji, meskipun ibu melupakan kami, kami tidak akan pernah melupakan ibu. Citra berjanji. Banyu juga mengangguk. Kami akan selalu mengingat cinta yang ibu berikan pada kami dan kami akan melakukan yang terbaik agar ibu bisa merasa nyaman. Wati mengelus kepala keduanya. Terima kasih banyak. Saat itu salju pertama mulai turun di luar jendela. Butiran salju kecil menyentuh jendela lalu menghilang berulang kali, seperti momen-momen berharga, singgah sejenak lalu menjadi kenangan. Beberapa hari kemudian, di akhir pekan, mereka bertiga kembali ke taman sakura itu. Sekarang musim dingin, jadi pohon-pohonnya meranggas tetapi tetap menjadi tempat berharga yang penuh kenangan. Musim semi tahun depan kita ke sini lagi ya. Wati berkata sambil duduk di bangku. Citra dan Banyu duduk di kedua sisinya, memeluknya. Iya, setiap tahun kita ke sini, setiap kali bunga sakura mekar. Citra berjanji. Banyu menambahkan, kita juga akan banyak berfoto, membawa bekal dan piknik. Wati tersenyum cerah. Dalam senyumnya ada harapan, bukan kecemasan. Meskipun masa sulit mungkin akan datang, mereka percaya bisa melewatinya bersama. Menjelang senja, dalam perjalanan pulang, Banyu yang menyetir, Wati dan Citra duduk di kursi belakang. Wati menatap keluar jendela dan bergumam, indah sekali bersama keluarga seperti ini. Citra memegang tangan ibunya, tangan yang hangat dan lembut.
Tangan yang telah begitu banyak membelai dirinya. Kini, gilirannya untuk menjaga tangan itu. Sesampainya di rumah, mereka bertiga masih duduk bersama di ruang tengah. Bukan menonton TV, bukan juga membicarakan hal khusus. Hanya bersama saja sudah cukup. Banyu, terima kasih banyak. Wati tiba-tiba berkata, "Karena menantu sepertimu, ibu merasa sangat tenang. Ibu tidak khawatir menitipkan putri ibu padamu." Banyu menjawab dengan rendah hati, "Justru saya yang lebih berterima kasih karena telah bertemu dengan keluarga sebaik ini." Citra juga ikut bicara. Kita benar-benar beruntung ya bisa saling bertemu dan bisa bersama seperti ini. Malam itu Citra berdiri di dekat jendela dan menatap bintang. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, hatinya terasa begitu damai. Banyu mendekat. "Kau lagi lihat apa?" Citra bersandar di bahu Banyu dan berkata, "Cuma berterima kasih karena Mas Banyu sudah menjadi bagian dari keluarga kami." Banyu memeluk Citra dan menjawab, "Aku juga berterima kasih. Berkat kamu dan ibu, aku jadi tahu apa arti keluarga yang sesungguhnya." Mereka berdua diam-diam menatap langit malam. Besok entah apa yang akan terjadi, tetapi selama bersama, semua akan baik-baik saja. Dari kamar Wati terdengar suara napas yang tenang. Malam ini Banyu akan tetap memeriksanya di dini hari. Tetapi kini semua orang tahu bahawa itu adalah ungkapan cinta. Bahawa ingatan bisa memudar tetapi cinta akan abadi. Dan bahawa keluarga sejati melampaui ikatan darah. Ketiganya menyadari hal itu saat mengakhiri hari. Saudara-saudara, pada akhirnya kami bersama. Ada keraguan dan kesalahpahaman, tetapi ada cinta yang melampaui semua itu. Dan selama ada cinta itu, kesulitan apapun bisa diatasi. Kisah keluarga ini telah menunjukkannya. Karena cinta lebih kuat dari ingatan. Keluarga yang saling mencurigai. Namun pada akhirnya, kebenarannya adalah mereka bersama. Apakah anda juga pernah terlambat menyadari perasaan keluarga? Jika ingin berbagi keharuan, silakan tekan subscribe dan like. Sampai jumpa di cerita berikutnya.